Shalom. Shalom. Tanda-tanda orang yang sudah kenyang tuh. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Tabita yang sudah memberi kepercayaan kepada saya dan istri untuk pelayanan satu paket. Haleluya, ya. Karena keselamatan itu juga satu paket. Amin. Bukan hanya selamat di bumi ini saja, juga pasti selamat di surga. Amin. Saudara, ini Natal yang luar biasa. Natal yang luar biasa. Kenapa? Biasanya kalau kita di bulan Natal itu penasarannya itu saudara di akhir saudara. Tetapi hari ini penasarannya sudah terjawab di depan. Ya. Iya, luar biasa saudara, luar biasa. Dan kita bersyukur saudara bahwa dari dalam gelap akan terputra. Amin. Dan kita tidak tahu arti yang sebenarnya terang itu apa saudara. Kita tidak akan bisa memahami terang itu sesungguhnya diperlukan untuk apa kalau tidak ada muncul kegelapan. Saudara, betapa menderitanya kita ada di dalam kegelapan, saudara. Selain daripada panas, saudara, ya, sudah ipit-ipit sendiri, saudara, gelisah, saudara, kapan mulainya dan sebagainya. Tetapi itulah, saudara, terang Tuhan selalu memberi jawaban buat kita. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kehidupan kita yang paling berat sekalipun, terang Tuhan selalu bersinar di dalam hidup kita. Saudara, saya berikan satu tema firman Tuhan hari ini adalah kabarkanlah keselamatannya. Amin. Kabarkanlah keselamatannya. Kita akan langsung baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 96. Mazmur 96 ayat yang kedua dan ketiga. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Saudara kasih Tuhan, bahwa keselamatan itu saudara bukan hanya kita peringati di bulan Desember, saudara. Setiap bulan Desember kita rasanya berusaha untuk mengingat tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Tetapi kita harus sadari bahwa keselamatan itu progresif, saudara. Keselamatan itu bekerja bukan dari tahun ke tahun, tapi keselamatan itu bekerja dari hari ke hari, saudara. Setiap hari kita harus mengobarkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita terima keselamatan bukan sekali untuk selamanya. Kita terus terima keselamatan sejak hari pertama kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu harus kita kobarkan. Kita harus bangun, kita harus kuatkan dan teguhkan di dalam diri kita setiap harinya, saudara. Karena setiap hari kita akan pasti melewati setiap kesulitan, setiap tantangan, saudara. Karena perjalanan orang Kristen adalah perjalanan dari iman kepada iman. Amin, saudara. Bukan dari keraguan kepada keraguan, bukan dari kehancuran kepada kehancuran. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang percaya Yesus adalah dari iman kepada iman. Saudara, kalau dari iman kepada iman, maka iman kita harus kita bangun setiap hari. Ada seseorang bercerita, selama 7 tahun dia baru mengenal firman Tuhan, saudara. Dan selama 7 tahun dia merasa firman itu hidup di dalam dia, dan dia dipelihara oleh firman Tuhan itu. Dia punya pensiunan sudah diambil oleh anaknya, saudara. Dia hanya menikmati hanya 136.000.
dia punya rumah, tetapi ya hanya bisa menikmati. Tetapi ketika dia menjalani hidup di dalam firman Tuhan selama 7 tahun, baru dia bisa mengatakan, sekarang aku tahu bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan dia bilang bahwa betapa sedihnya kalau kita hidup tanpa firman Tuhan. Saudara, makanya saudara, kabarkanlah keselamatan yang daripada Tuhan itu dari hari ke hari. Amin. Ada di sini yang sudah mengikut Tuhan lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Saya sudah lahir ceprot, sudah haleluya, Pak. Lahir ceprot sudah haleluya. Sebenarnya inti daripada kita mengikut Tuhan adalah perjalanan kita dari hari ke hari, saudara. Perjalanan iman kita dari satu langkah ke langkah. Kita bisa saja jatuh, tapi 7 kali orang benar jatuh, Tuhan akan selalu siap untuk membangunkan kita. Nah, saudara Tuhan, di sini dikatakan, nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripada Tuhan dari hari ke hari. Sebelum kita mengabarkan kepada orang lain keselamatan yang daripada Tuhan, sebelum orang lain mendengar, sebelum bangsa-bangsa, sebelum suku-suku bangsa mendengar cerita perbuatan Tuhan yang ajaib, kita harus alami dulu keselamatan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Artinya apa, saudara? Kita adalah saksi kunci keselamatan itu sendiri. Hidup kita ini harus jadi bukti bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tadi dikatakan bahwa kaulah Tuhan juru selamat. Itu kita harus yakini dalam hidup kita. Ada sebuah artikel atau sebuah pembelajaran tentang pekabaran Injil EE, mungkin tahu ya. Di EE itu ada 2 pertanyaan yang sangat signifikan, saudara. Pertanyaan yang sangat mendasar, tapi seringkali orang itu ragu jawabannya. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin masuk surga? Halo? Kalau hari ini, malam hari ini, caruban ada goncangan luar biasa, ada gempa bumi, semuanya kita meninggal dunia, apakah kita yakin masuk surga? Jangan amin-amin aja. Yakin enggak gitu? Yakin? Pertanyaan kedua, apa yang membuat Bapak Ibu Saudara merasa yakin pasti masuk surga? Halo? Haleluya. Ada yang lain? Kita pasti yakin karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sudah menyelamatkan kita. Amin, saudara. Setiap kita harus memiliki sebuah keyakinan, mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini terlepas dari kita sebagai orang Kristen keturunan. Artinya apa? Nenek moyang kita udah Kristen, otomatis kita Kristen. Kalau nenek moyang kita Hindu, otomatis kita Hindu. Kalau orang tua kita Muslim, otomatis kita Muslim. Sudah. Terlepas dari itu semua, sudah. Apakah secara pribadi kita udah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah kita sudah menjadi saksi kunci bahwa Tuhan itu adalah juru selamat? Kita akan belajar dari satu kisah di dalam Perjanjian Baru, saudara. Di dalam Lukas pasal 2, ya, Lukas pasal 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat kepada mereka,
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara surga memuji Allahnya. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para gembala ini orang-orang yang sederhana. Dia mengembalakan domba bukan miliknya sendiri, tetapi mengembalakan domba milik orang lain. Mereka berjaga-jaga siang dan malam di tempat pengembalaan, saudara. Orang-orang sederhana, tetapi mereka beroleh anugerah, beroleh kemurahan Tuhan, sehingga para malaikat datang menjumpai mereka. Mereka melihat sorak-sorai malaikat surgawi yang menandakan berita kesukaan yang diterima oleh seluruh dunia. Berita tentang Sang Juru Selamat telah lahir. Mereka dengan mata kepala sendiri melihat rencana Allah untuk keselamatan dunia. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Mereka melihat bukan dari kata orang, saudara. Mereka mengamati, mereka mengalami, melihat sendiri bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidup mereka. Saudara, Tuhan rindu, saudara. Kekristenan kita bukan kekristenan agama. Kekristenan kita harus kekristenan yang kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin, saudara. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Kita tidak harus, atau bisa juga kita mengalami seperti gembala ini, tetapi pasti Tuhan punya ciri khas atau memberi tanda tertentu kepada setiap saudara, untuk saudara klik dengan Tuhan, klik dengan sumbernya. Saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, papa saya seorang pendeta, sejak kecil sudah mengenal namanya Yesus, saudara. Tetapi saya dari SD itu, saudara, seringkali sakit-sakitan. Saya melihat diri saya sendiri seperti anak sial. Dari 4 bersaudara, cuma saya yang sakit-sakitan. Macam-macam silih berganti, sampai saya itu stres sendiri dengan penyakit saya, saudara. Merasa menyesalkan itu, saudara. Hingga umur 12 tahun saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat saya secara pribadi. Hati saya terbuka untuk Yesus menjamah saya, dan saya dibaptis, menyerahkan hidup saya untuk dibaptis. Dan sejak itu, untuk sakit penyakit itu langsung menyambut. Apakah masih bisa sakit? Bisa, tapi bukan penyakitan lagi, saudara. Kenapa? Segala kutuk sudah diangkat. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita mengalami kasih Tuhan yang menyentuh hati kita, sama seperti para gembala ini, saudara. Mereka betul-betul melihat sendiri, bukan dari kata Allah. Saudara, kekristenan kita bukan kekristenan bulan Desember seperti kapal selam, saudara. Januari sampai November senyap, saudara, senyap, tidak kelihatan, saudara. Desember muncul lagi, saudara. Januari tenggelam lagi, saudara. Sampai November, saudara. Desember muncul lagi, saudara. Karena sebab ini lagu Malam Kudus ini senyap. Nah, saudara kasih Tuhan, setiap kita harus alami, saudara, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Caranya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya juga luar biasa, saudara. Murid-muridnya tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Sang Mesias. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Dan mereka bertolak ke seberang, saudara. Mereka yakin mereka sampai pada tujuan. Dan Yesus akhirnya tidur di buritan di bagian belakang daripada perahu. Tiba-tiba angin badai menerpa daripada perahu itu, gelombang tinggi menerpa.
perahu itu dan air hanya masuk. Di saat itu saudara, murid-muridnya berteriak, "Guru, apa kau tidak peduli kalau kami akan binasa? Guru, tolong kami." Dan Yesus bangun dan menghardik daripada badai itu, gelombang itu. Diam, dan angin, gelombang pun diam. Dan murid-muridnya bertanya-tanya, "Sopo kuwi?" Siapa itu? Hebat sekali. Hebat sekali kuasa. Saudara, seringkali cara Tuhan memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan memperkenalkan agar saudara mengenal Dia sebagai pribadi Sang Juru Selamat tadi saudara. Kita diizinkan melewati masa-masa yang sulit. Amin. Kita diizinkan melewati jalan yang sempit. Ikut Tuhan Yesus itu jalannya sempit sudah, jalannya tidak mudah. Daud menggambarkan dirinya ketika dia berjalan dalam kehendak Tuhan. Dia menggambarkan seperti seekor domba yang dituntun oleh seorang gembala yang baik, dibawa ke rumput yang hijau, dituntun ke air yang tenang, dibawa kepada jalan yang benar. Tapi nyatanya saudara, Tuhan juga menuntunnya dan membawanya berjalan melewati lembah kekelaman. Tapi Daud menyadari bahwa walaupun melewati lembah dalam kekelaman, Daud berkata, "Tuhan menyertai aku, Tuhan bersama." Ada kalanya kita merasa berjuang sendirian, ada kalanya kita berat sekali, gelap, saudara, sangat gelap. Tahun 2023 kami berdoa masa-masa yang sangat sulit, seperti berjalan di dalam lembah kekelaman, bahaya dan tidak tahu jalan kemana, gelap sekali saudara. Tetapi yang kami sadari berdua adalah Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia memberikan terangnya, menuntun kami dari langkah ke langkah, berjalan menampaki setiap jalan yang terjal, jalan yang berat, jalan yang sulit. Tuhan pegang kendali saudara. Tuhan ingatkan satu perjalanan Sadrak Mesak Abednego. Saudara, siapakah yang mengeluarkan Sadrak Mesak Abednego dari perapian yang menyala-nyala? Siapakah saudara? Halo, siapa yang mengeluarkan? Ini baca kita atau tidak ya? Hah? Siapa yang mengeluarkan? Malaikat. Yang mengeluarkan itu rajanya bukan Isa, saudara. Ya, jadi ketika dimasukkan dalam perapian yang nyala hanya 3 orang. 3 orang. Udah masukin belang saudara. Nah, bukan Isa lihat loh. Ada 4 orang. Dan tubuh daripada Sadrak Mesak Abednego tidak terbakar, rambut tidak terbakar. Langsung Sadrak Mesak Abednego metu dari situ, keluar dari situ. Akhirnya apa? Keluar. Di manakah Tuhan? Kok sepertinya Tuhan tidak mengeluarkan? Tuhan dalam bentuk wujud seperti anak dewa yang keempat, yang menari-nari dengan mereka, bersama-sama dengan mereka. Disitulah Tuhan hadir di tengah-tengah kesulitan, memberikan kekuatan kepada mereka, menemani mereka berjalan dalam perapian penderitaan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah tinggalkan semua. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saat kita berjalan seolah-olah sendirian, seolah-olah tidak ada yang bisa menolong, seolah-olah tidak ada yang peduli, namun Tuhan itu peduli sudah. Tuhan itu selalu setia. Alami sudah, alami. Siapa mau mujizat Tuhan? Alami mujizat Tuhan. Siapa mau alami mujizat Tuhan? Ini kok kita setengah tiang ya.
Siapa malah mujizat Tuhan? Haleluya. Siapa mau masalah? Siapa mau masalah? Kalau nggak ada masalah, nggak ada mujizat, saudara. Saudara harapkan mujizat besar, masalahnya juga besar. Mengharapkan mujizat besar, saudara. Nggak mau masalah, saudara. Saya contoh. Tiba-tiba di Caruban ada berita viral. Berita viral. Pak Jajang selamat dari terkaman singa. Selamat dari terkaman singa. Tapi harus ada singanya, Pak ya. Harus siap menghadapi. Seringkali kita itu nggak mau masalah tapi mau mujizat. Cara Tuhan itu, saudara, kalau kita mengalami Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, ya kita kekurangan DC. Ya toh? Kita kekurangan DC. Setelah kita kekurangan, kita berharap sama Tuhan, Tuhan sediakan. Baru kita berkata, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah penyembuh kita. Alami sakit dulu, tetapi jangan mengharapkan sakit supaya sembuh. Alami Tuhan, alami Tuhan. Saudara, lewati jalan Tuhan itu begitu indah. Kabarkanlah. Saudara tidak akan bisa mengabarkan keselamatan yang daripada Tuhan kalau saudara tidak mengalami keselamatan Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Alami dulu keselamatan daripada Tuhan, keselamatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Hari-hari yang kita lalui, saudara, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan. Karena kita juga menghadapi tantangan demi tantangan, saudara, menghadapi masalah demi masalah. Jadi sebenarnya masalah itu adalah berkat. Amin, saudara. Karena di balik masalah itu pasti ada kemurahan Tuhan dinyatakan. Kasih salam satu dengan yang lain. Masalah itu adalah berkat. Jangan ditolak. Ya, jangan ditolak. Masalah itu adalah berkat. Yang kedua, saudara. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 4, saudara. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami lihat. Saudara, saat kita mengalami kasih Tuhan, mengalami keselamatan yang daripada Tuhan, kita yakin pasti menerima keselamatan, masuk surga. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan di muka bumi ini, saudara. Ada yang nggak suka keselamatan Tuhan, saudara. Ada yang tidak suka. Setan itu nggak suka sama Tuhan. Dan setan bisa pakai orang, saudara. Setan itu bisa pakai manusia. Bahkan setan itu bisa pakai hamba Tuhan, saudara. Serius, saudara. Kalau kita mendapatkan kata-kata penghinaan, kalau kita mendapatkan kata-kata yang melemahkan, saudara, itu bukan kata-kata dari Tuhan. Kata-kata dari Tuhan untuk membangun kita. Saudara, perhatikan bahwa Petrus dan Yohanes ketika berusaha dibungkam untuk jangan cerita tentang Yesus, jangan cerita lagi tentang keselamatan, Petrus dan Yohanes mengambil keputusan, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata.
tentang apa yang kami lihat dan tentang apa yang kami dengar. Saudara, jangan berhenti untuk kita berkata, untuk kita bercerita, untuk kita mengatakan tentang kebenaran bahwa keselamatan sudah menjadi milik kita. Amin. Setan berusaha membungkam ini, saudara. Lewat penyakit kita, setan berusaha membungkam kita. Udah, jangan bersyukur. Udah, nyerah saja. Udah, kamu penyakitmu memang gak ada obatnya. Tetapi hari ini kabar baiknya, jangan berhenti berkata-kata bahwa keselamatan sudah kita terima di dalam Yesus. Ada kesembuhan di dalam hidup kita. Amin. Katakan bahwa kita adalah pemenang kehidupan, saudara. Katakan bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang yang diselamatkan. Kita adalah orang yang dipulihkan. Saudara, ketika kami berada dalam satu situasi kondisi yang kejepit itu, saudara, setan berusaha membunuh pikiran saya, berusaha membunuh mental saya, berusaha membunuh impian saya, harapan saya, iman saya. Saat saya mulai menyetujui pernyataan-pernyataan setan itu yang menuduh itu, saudara, saya mulai lemah, saya mulai ambruk, saudara. Tetapi ketika itu Tuhan bicara, bisakah kamu berkata seperti Sadrak, Mesak dan Abednego? Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Tetapi seandainya Engkau tidak menolong kami, kami akan tetap percaya kepadamu. Ayo berkata, saudara, dulu hanya dari kata orang, dulu hanya dari kata emak gue, dari nenek gue, aku belajar mengenal tentang Engkau. Tapi hari ini mataku sendiri melihat Engkau. Itulah sebabnya, saudara, dalam kehancuran Ayub berani berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana murka. Amin, saudara. Kabarkanlah, dimulai dari diri kita. Kabarkanlah keselamatannya. Apa yang Bapak Ibu Saudara selama 1 tahun 2023 alami, sekecil apapun berkat Tuhan, sekecil apapun kemurahan Tuhan yang saudara kecap itu, kabarkanlah, ceritakanlah di antara bangsa-bangsa. Kalau belum sampai ke bangsa-bangsa, paling tidak tetanggamu mendengar, paling tidak anggota keluargamu mendengar, paling tidak pembantumu mendengar, paling tidak orang-orang yang bekerja bersama dengan itu mendengar bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Amin. Jangan biarkan membungkam. Saudara, saya dengan istri suka sekali teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, saudara, untuk menghibur diri sendiri, untuk menguatkan diri sendiri, untuk membangun, saudara. Supaya apa? Supaya kuat menghadapi tantangan kita. Bertubi di atas bawah kanan kiri, wah semuanya sebab membingungkan. Tapi saya bersyukur, saudara. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Semakin masalah semakin besar, tantangan semakin besar, saya merasakan kemurahan Tuhan semakin besar. Saudara, merasakan penyertaan Tuhan luar biasa. Melihat Tuhan itu ada, benar-benar hari demi hari. Saudara, saya rindu. Jangan putus asa melihat ke depan. PTK, Persekutuan Terang Kota, biarkan terang itu bercahaya terus. Amin. Jangan redup. Jangan redup. Biar terangmu bersinar terus, terangmu menyala terus. Katakan, ceritakan, kabarkanlah bahwa Allah ada bersama kita, bahwa perbuatan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan satu lagu demi keyakinan kita. Terus kemudian apapun yang saudara alami, katakan kepada diri, beritakan, kabarkanlah kepada diri saudara. Ucapkan. Apa yang saudara dengar, firman Tuhan adalah jaminan hidup kita.
hidupmu tidak ditentukan oleh keadaanmu, tapi hidupmu ditentukan oleh firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Keselamatan ada padamu. Tuhan Yesus sudah ada bersama dengan saudara. Aktifkan itu. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Pencobaan-pencobaan yang mengalami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi daripada kekuatan. Yang ada, Dia selalu hadir untuk mendampingi engkau, untuk menemani engkau, untuk bersamamu, menyertai dan memberikan kekuatan kepadamu, memberikan kesanggupan kepadamu. Jangan putus asa, jangan lemah. Adakah yang sakit hari ini? Sakit apapun, di tempat engkau berdiri, pegang area yang sakit. Sakit apapun, di tempat engkau berdiri, pegang area yang sakit. Katakan, Yesus adalah juru selamatku. Yesus adalah juru selamatku. Dialah penyembuhku. Dialah penyembuhku. Alami hari ini. Harus jaga pada lapangan. Katakan, aku sehat, aku sembuh hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kabarkanlah apa yang kau alami, kabarkanlah terus. Kabarkanlah keselamatan yang ada padamu. Hari demi hari. Hari ini kabarkanlah bahwa keselamatan bekerja keras di dalam hidupmu. Hari esok kabarkanlah lagi. Hari esok lagi kabarkanlah lagi. Setiap hari kabarkanlah keselamatan yang ada padamu. Tuhan beserta dengan engkau. Tuhan bersama dengan engkau. Haleluya. Haleluya. Yang percaya menerima berkat keselamatan daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan semua berkati. Firman Tuhan Bapak Ibu diberkati, amin. Amin. Haleluya. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Malam Kudus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita mengingat kembali 2000 tahun yang lalu seorang bayi telah lahir. Dia lahir buat kita semua, Dia hidup buat kita semua. Jadi kita mengingat kembali kasih-Nya yang luar biasa buat kita. Haleluya. Aku
Terima kasih. Silakan duduk kembali. Keren. Lalu mungkin saya minta pengurus PTK Inti bisa maju ke depan. Ibu Papilova, Bapak Musa, Bapak Ibu Kita, Ibu Cincin, Bapak Bambang, Pak Jajang, Pipit, Bapak Pipit. Oh ya, Bu Dwi, Bu Dwi. Saudara, saya perkenalkan, inilah teman-teman seperjuangan saya. Mereka lah yang banyak bekerja di PTK, ya. Jadi yang ngurus banyak hal. Saya sendiri tidak bisa setiap hari ada di kota Caruban, ya. Tetapi mereka inilah yang betul-betul mendukung pekerjaan Tuhan di PTK bersama dengan saya, ya. Dan kami berharap untuk tahun yang akan datang PTK bisa menjadi berkat bagi kota ini, ya. Jadi tahun depan, tahun 2024, kami ada tema khusus sepanjang 1 tahun, yaitu mengenai buah-buah Roh Kudus. Lalu pada bulan Februari kami dedikasikan secara khusus ibadah PTK bulan Februari khusus untuk orang-orang sakit, ya. Kenapa? Karena pada bulan Februari akan ada seorang hamba Tuhan yang kena kanker lidah stadium 4, lidah sempat dipotong, tetapi Tuhan buat mujizat sehingga sembuh dan lidah itu kembali tumbuh lagi, ya. Itu mujizat Tuhan karena tidak pernah ada cangkok lidah, ya. Dan kalau kami lihat jarak mungkin sudah lama orang-orang sakit tidak dilayani secara khusus di ibadah, didoakan secara khusus. Dan pada bulan Februari kami mengundang saudara kalau ada sahabat teman yang sakit, saudara bisa undang di tempat ini supaya mereka dikuatkan kembali, tidak putus asa, mereka diberi kembali dorongan, semangat bahwa mujizat Tuhan masih ada. Amin. Sehingga mereka boleh dilayani secara khusus dan mereka kembali boleh dibangun dan dikuatkan, ya. Jadi bulan Februari yang akan datang tahun depan itu adalah bulan yang kami dedikasikan secara khusus untuk orang-orang sakit, ya. Dan tema yang kami pilih adalah sukacita, ya. Seringkali sulit untuk bersukacita pada waktu ada dalam masalah. Kalau sukacita duitnya banyak, badannya sehat itu gampang, ya. Tapi bagaimana ketika badan sakit, uang tidak ada untuk bersukacita itu tidak gampang. Makanya nanti saudara bisa hadir, kita akan belajar banyak, ya. Dan juga bulan-bulan berikutnya juga akan ada ibadah-ibadah yang berbeda, ya, lewat buah-buah roh, ya, yang akan kita bahas, ya. Itu kami minta mungkin para hamba Tuhan, terima kasih banyak sudah hadir memenuhi undangan kami yang selama ini sudah mendorong kami, sudah ikut serta menerima kami di kota ini, ya. Pak Zakaria dan Bu Dewi, terima kasih banyak. Pak Senle dan Bu Theo, terima kasih banyak yang sudah jadi teman doa. Bu Agustina Sulastri Wantarani yang sudah juga menolong kami banyak, ya. Lalu Pak Sarji, Bupati, ya, Pak Lahar, terima kasih. Pak Sumadi, terima kasih, ya. Para hamba-hamba Tuhan ini sudah banyak support kami. Tanpa support mereka, kami tidak ada apa-apanya. Kami ingin terus berjejaring dengan banyak gereja di kota Caruban. Dengan tujuan apa? Bukan membangun gereja PTK, tetapi dengan tujuan kami ingin ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang-orang yang sudah mundur, ada banyak orang-orang yang belum percaya Tuhan. Mereka diubah menjadi percaya Tuhan, bergairah dengan Tuhan, ya. Saya berharap kami bisa didoakan. Kami undang para hamba Tuhan untuk bisa mendoakan kami.
Mari para hamba Tuhan bisa maju ke depan. Haleluya Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kota Caruban ini adalah kota yang besar, dan Kau berikan tanggung jawab yang besar pada setiap hamba-hamba-Mu, pada setiap umat-Mu Tuhan, untuk melihat kota ini menerima rahmat-Mu, menerima terang, menerima kasih-Mu yang luar biasa. Kalau hari ini Tuhan, hamba-hamba-Mu dalam komunitas persekutuan terang kota, Tuhan mengambil komitmen, mengambil sikap, berdedikasi Tuhan untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh mereka Tuhan, agar kota Caruban ini diselamatkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, adalah hamba-hamba-Mu yang dengan rendah hati duduk bersimpuh Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mereka memohon kasih-Mu, memohon urapan-Mu, memohon kemurahan-Mu. Hari ini terimalah urapan yang baru, terimalah otoritas dan kuasa dari tempat Maha Tinggi yang memampukan Engkau bertindak di luar nalar manusia. Terimalah anugerah dan kekuatan Tuhan yang memampukan Engkau bekerja di limit batas manusia, sebab Tuhan bekerja dengan cara yang indah dan memanggil untuk bekerja sama dengan setiap anak-anaknya yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, mari para hamba-hamba Tuhan bisa mendoakan, bisa menupang tangan pada setiap dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan akhiri. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur
hidup